Okay, berikut bikin short article untuk remaja khususnya. Okay, lebih daripada itu, saya mau itu bahasa yang bergual, lebih hidup dan cocok khusus untuk teenagers supaya mereka nikmati dan suka baca itu. Dulu saya punya teenagers, SMS tak mengerti satu huruf pun, tak bisa bilang kata kada, hanya singkatan-singkatan, dan lebih lagi waktu omong bersama, lebih baik saya baca atau lakukan yang lain karena mereka ngobrol ya, waduh, saya tak even bisa coba untuk imitasi, saya bukan teenager, tapi dengan bahasa teenager. Sekaligus tambah gambar and satu quote. Oke, so saya kasih beberapa instruksi. Oke, baiklah. Berikut usulan artikel pendek berdasar khotbah untuk remaja. Saya tak bisa ini dengan baik, maafkan saya. Woi bro, lo udah peduli misi Tuhan belum sih? Halo bro, gue mau share tentang misi. Ya, Bu Yulia, baca aja. You bisa. Ya, itu lu. Maksudnya bahasa Jakarta ya. Woi bro, lu udah peduli misi Tuhan belum sih? Halo bro, gue mau sharing tentang misi Tuhan yang super keren dari Matius 28. And then kasih gambar. Nah, pas Tuhan Yesus udah bangkit, dia ngundang murid-muridnya mau ketemuan di Galilea. Di sana Tuhan kasih mereka tugas mulia, yaitu pergi ngejaring semua suku bangsa buat jadi muridnya. Keren banget kan bro misi ini? Nah, sebelum perintah seterusnya. Ya, jadi gimana bro? Udah siap jadi bagian dari misi agung ini? Yuk, kita sebarin kabar. Tahukah Bu Yulia bisa berbicara seperti ini kalau dia berdiri dan khotbah kepada jemaat? Waduh, mereka takut. Tapi kalau dia di youth group, di remaja pemuda, wah senang-senang. Tapi ini bisa di-sharing dan jadi titik awal untuk kelompok diskusi. Jumat atau Sabtu malam, tak hanya hidup ramai, tapi seperti saya tanya, ada pertanyaan diskusi. Hai, coba pertanyaan apa, Bu Yulia? Menurut lu, misi ini kedengarannya gimana? Sulit atau menantang? 2, media apa yang bisa lu pakai buat jadi storyteller Kristus di dunia digital? Nah, jawaban itu pasti lain daripada saya atau yang umur ya rambut abu. Lagi? Yang terakhir, langkah apa yang bakal lu lakuin buat siap jadi bagian misi ini? Wah, bisa ganti gaya bahasa. Ini sangat cocok untuk targetnya, remaja. Right, okay. And then ada usulan gambar. Ternyata ada yang ngawur dalam arti ternyata usulan bagus. Gambar Yesus berikan amanat agung. Let's see, gambar remaja berdoa, membaca, memegang salib, remaja berkumpul dengan teman-teman, dan gambar remaja beritakan Injil menginjili. Idenya dan teksnya bagus. Link-link itu just halusinasi. Dan di sini saat yang baik untuk bilang, tidak semua baik. Sama dengan assistant. Kalau saya punya assistant yang pintar, mereka bisa baik. Tapi kalau saya bilang ke dia, sekarang gambar, aduh kasihan aku. Gambar itu stick figure tidak tepat. Untuk gambar, saya tanya anakku yang pintar gambar. Setiap hal harus dicek dengan baik-baik. Dan saya bisa bilang, kalau saya sudah cek, ada 1-2 link ini rusak, dan itu bukan gambar. Karena itu tidak mengerti gambar. Tapi itu memberi contoh link, dan daripada Unsplash bisa menemukan gambar yang cocok. Tapi konsep dan ide bagus sekali. Selalu harus cek hasilnya. Dan sampai ini kalau lihat links, berarti yang link tidak selalu valid up to date. So, mereka sedang sadar sering ada masalah dengan link-link keluar. Kan itu tidak menghafal, itu sedang menciptakan ulangan. So, kalau saya tanya you hari ini, minggu yang lalu, ada satu video lucu daripada kucing, ingat? Linknya apa? Well, you bisa describe, ceritakan, tapi linknya, well, enggak. Oke, karena tadi saya sudah bikin untuk yang anak-anak satu artikel khusus dan satu pelajaran yang bisa dipakai, mengapa sekaligus tak bikin lagu? So, saya bilang bikin rap song berdasar khotbah saya untuk mereka nikmati dan mengerti. Okay, right? Dan itu bikin judul Misi Tuhan.
Yesus bangkit panggil kita semua buat misi agung jangkau semua suku. Dengarin Yesus. Dia panggil lu sekarang and well, kau kasih ini dan bilang, apakah bisa dinyanyi? Saya daftar, tetapi zaman digital gini jadi saksi Tuhan lewat internet dan sosmed. Lu kudu, I can't do rap. Siap sedia cerita karyanya di medsos sebaran. Misi ini penting banget jadi fokus utama dan seterusnya. Gue sama Elo di seluruh pergi bikin semua percaya Yesus Kristus. Jalan misinya, ikut panggilannya. Dia janji bakal ada serta kita. And then ada outro. Yo, waktu khotbah, apakah dalam pikiran dan mimpi paling gila bisa mikir ada rap yang berdasar khotbahmu? Tidak, Pak. Ternyata khotbah saya bisa dibikin raps, lirik raps. Ya. Mungkin lebih klasik, apa 5 pelajaran paling penting dalamnya? You sudah sampai ini, apakah ini nangkap dengan baik-baik? Kita harus menangkapi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati dan fokus kepada misinya. Saya tambah di dunia digital ini pun. Oke, jangan terbalik. Misi yang Tuhan berikan selalu besar dan mustahil bagi kita. Tapi itu bergantung kuasa dan penyertaannya. Jadi murid menerima identitas baru, panggilan, dan dibentuk untuk misi. Di era digital, kita tetap dapat menjadi saksi Kristus di dunia maya. Gereja perlu manfaatkan media digital untuk menjalankan fungsinya, pelayanan dengan baik, termasuk penginjilan dan termasuk khotbah di repurpose, di multiplikasi. Ini nangkap dengan baik pelajaran utama daripada? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ternyata AI tidak ada di situ saatnya. Tapi karena direkam, karena mulai mikir bagaimana. Ya, saya khotbah ini saat mulai pandemi. Sehingga waktu itu di gereja sebenarnya cuma sedikit orang, tapi khotbah saya didengar oleh jemaat ketika mereka ada di rumah. Jadi saat itu belum ada AI, Pak. Ya, hanya 20 orang yang dengar. Dan sekarang itu bisa dipakai dengan berapa cara yang lebih luas. Oke.